Renungan Kefas, Hukum Hayat. Ibrani pasal 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inti kemah surgawi, pelayan surgawi, pelayanan yang lebih agung, perjanjian yang lebih mulia, dan janji-janji yang lebih mulia ialah hukum hayat. Apakah sumber hukum hayat itu? Sumber hukum hayat ialah hayat itu sendiri. Lalu apakah hayat? Hayat ialah Allah sendiri. Ketika Allah diekspresikan, Dia adalah Putra. Ketika Putra, yakni Allah sendiri, direalisasikan sebagai Roh, Ia adalah hayat kita. Hayat ialah Allah di dalam Kristus sebagai Roh, masuk ke dalam kita. Karena itu, Roh itu juga disebut Roh Hayat. Dan hayat ini adalah hayat yang kekal dan ilahi. Dari hayat ini, datanglah hukum hayat melalui kelahiran kembali dari Roh Hayat. Ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Hayat, hayat yang kekal dan ilahi disalurkan ke dalam kita. Dan dari hayat inilah muncul hukum hayat dalam batin kita. Apakah hukum hayat? Hukum hayat ialah suatu ciri-ciri alami, pembawaan, fungsi otomatis dari sejenis hayat. Semakin tinggi suatu hayat, semakin tinggi pula hukum hayatnya. Jadi, hukum hayat ilahi tidak lain ialah ciri-ciri alami, pembawaan, dan fungsi otomatis dari hayat Allah. Karena hayat Allah adalah hayat yang paling tinggi, maka hukum hayatnya juga paling tinggi. Hukum hayat yang paling tinggi ini ialah fungsi, kemampuan dari hayat ilahi. Fungsi dan kemampuan ini muncul dengan sendirinya, spontan, alami, dan otomatis. Menurut Ibrani pasal 8 ayat 10, hukum hayat telah disalurkan ke dalam batin kita. Yeremia pasal 31 ayat 33 yang darinya dikutip ayat ini mengatakan bahwa hukum hayat telah ditaruh ke dalam batin kita, juga telah ditulis di dalam hati kita. Ibrani pasal 8 ayat 10 mengatakan hukum hayat ditaruh di dalam akal budi pikiran kita. Hal ini membuktikan pikiran merupakan bagian batin kita. Jadi, hukum hayat berlokasi dalam bagian batin kita, yaitu dalam bagian-bagian hati nurani, pikiran, tekad, dan emosi. Dengan lain perkataan, yaitu di dalam hati kita. Hati adalah komposisi dan keseluruhan bagian batin kita. Hayat Allah telah disalurkan ke dalam roh kita. Kemudian, dari roh kita meluas ke dalam bagian-bagian hati kita dan menjadi banyak hukum. Terang hari ini, ketika Allah diekspresikan, Dia adalah Putra. Ketika Putra, yakni Allah sendiri direalisasikan sebagai Roh, Ia adalah hayat kita. Hayat ialah Allah di dalam Kristus sebagai Roh, masuk ke dalam kita. Karena itu, Roh itu juga disebut Roh Hayat. Dan hayat ini adalah hayat yang kekal dan ilahi. Poin doa, berdoa supaya Allah dapat terekspresi melalui kita.